Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari inverse fungsi komposisi dan komposisi fungsi inverse. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, inverse fungsi komposisi dan komposisi fungsi inverse. Kata-katanya hampir sama, hanya dibolak-balik. Apakah artinya juga sama? Coba kita cek satu persatu. Inverse fungsi komposisi. Komposisi fungsi inverse. Komposisi fungsi inverse. Misal ada dua buah fungsi f(x) dan gx yang masing-masing dalam x dan inversenya berturut-turut. Kita tuliskan f inverse x ini g inverse. Oke. Komposisi fungsi yang dapat disusun dari inverse-inverse tersebut. Jadi ingat, komposisi yang bisa disusun dari inverse fungsi tersebut. Antara lain kita bisa membuat f inverse bundaran g inverse dan g inverse bundaran f inverse. Masih ada yang lain, misalkan f inverse bundaran f inverse begitu, tapi yang akan kita pakai di pelajaran kali ini adalah f inverse bundaran g inverse dan g inverse bundaran f inverse. Ini yang disebut komposisi fungsi inverse. Jadi inverse-nya dulu, dicari inverse-nya dulu, baru dikomposisikan. Tentukan inverse-nya dulu, baru tentukan komposisinya. Lalu yang kedua, inverse fungsi komposisi. Inverse fungsi komposisi berarti kebalikannya. Dikomposisikan dulu, baru ditentukan inverse-nya. Jadi ditentukan komposisi fungsinya dulu, baru ditentukan inverse-nya. Oke, supaya lebih bisa memahami, coba kita cek contoh berikut. Oke. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 4x min 2. Coba kita tentukan f bundaran g inverse x, g bundaran f inverse bundaran g inverse, dan g inverse bundaran f inverse. Kita cek satu persatu. Oke, tadi kita punya fx adalah 2x plus 3 dan gx adalah 4x min 2. Oke, 2x plus 3 dan 4x min 2. Pertama kita cari f bundaran g inverse ya. Oke, f bundaran g inverse. Nah, untuk menentukan f bundaran g inverse berarti kita perlu tahu f bundaran g-nya dulu. F bundaran gx. Oke. Itu berarti f gx. Gx dulu dilanjutkan f. Oke, berarti f gx-nya adalah 4x min 2. Oke, berarti ini kita masukkan ke dalam f. Artinya 2 kali 4x min 2 ditambah 3. Ditambah 3. Di sini kita dapat 8x kurangi 4 ditambah 3. Yaitu 8x kurangi 1. Nah, inilah f bundaran gx. Lalu sekarang kita cari inverse-nya. Mencari inverse dengan cara ini, menuliskan fungsinya dalam bentuk y. Ya, jadi f bundaran g x ini kita tuliskan sebagai y. Y sama dengan 8x min 1. Lalu kita tuliskan fungsi dalam bentuk x. Berarti kita pindah y plus 1 sama dengan 8x. Sehingga di sini kita punya x adalah y plus 1 per 8. Atau kita bisa tulis di sini ya. X sama dengan y plus 1 per 8.
Lalu kita bisa tuliskan X itu sebagai F inverse Y. F inverse Y sama dengan Y plus 1/8. Maaf, ini karena fungsinya tadi F bundaran G, kita kembalikan saja ya F bundaran G begitu. Oke, supaya sama. Oke, jadi fungsinya di sini adalah F bundaran G inverse Y. Lalu kalau F bundaran G inverse X, berarti kita tinggal sesuaikan variabelnya menjadi X plus 1/8. Nah, ini adalah F bundaran G inverse yang kita dapatkan dari Fx dan Gx yang seperti ini. Oke. Lalu yang kedua kita akan coba menentukan yang pertanyaan B ya. Untuk pertanyaan B, menentukan G bundaran F inverse. G bundaran F inverse. Dengan langkah yang sama ya. Jadi kita tentukan dulu. Dengan langkah yang sama, kita tentukan dulu G bundaran F, baru kita tentukan F inverse-nya. G bundaran F, baru kita tentukan inverse-nya. G bundaran F, maaf. G bundaran F inverse X. Itu berarti G Fx. Fx dilanjutkan Gx. Berarti G Fx-nya 2x plus 3. Oke, berarti kita lihat G tapi X-nya diganti dengan yang ada di dalam kurung ini. Yaitu 4 kali 2x plus 3 kurangi 2. Oke, kita punya di sini 8x plus 12 kurangi 2. Oke, selesai 8x plus 10. Ini adalah G bundaran F. X. Maaf, ini tadi masih G bundaran Fx ya. Oke. G bundaran Fx-nya ini. Sekarang baru kita cari inverse-nya. Dengan langkah yang sama, ini kita tulis sebagai Y sama dengan 8x plus 10. Lalu kita tuliskan fungsi dalam X. Y kurangi 10 sama dengan 8x. Berarti di sini X sama dengan Y kurangi 10/8. Oke. Lalu kita lanjutkan di sini. X sama dengan Y kurangi 10/8. Nah, Y kita tuliskan sebagai fungsi G bundaran F inverse Y. Nah, ini Y kurangi 10/8. Lalu karena yang kita cari adalah G bundaran F inverse X, nah, berarti yang kita punya di sini adalah X kurangi 10/8. Nah, ini sudah ketemu yang kita cari juga. Nah, mudah bukan ya? Mudah ya untuk mencari F bundaran G inverse dan G bundaran F inverse. Lalu masih dengan fungsi yang sama, menjawab pertanyaan selanjutnya kita akan tentukan F inverse bundaran G inverse. Oke, ini bisa saya hapus dulu. F inverse bundaran G inverse. Kita coba cari.
Oke, kita cari F inverse bundaran G inverse. F inverse bundaran G inverse. Nah, untuk mencari ini kita kan harus tahu F inverse dan G inverse. Maka yang pertama kali kita tentukan adalah inverse-nya. Inverse dari F dan inverse dari G. Oke, kita cari dulu. Kalau Fx sama dengan 2x plus 3, berarti kita tulis Y sama dengan 2x plus 3, lalu X-nya Y min 3 sama dengan 2x. Nah, ini kita punya X sama dengan Y min 3 dibagi 2. Oke. X sama dengan Y min 3 dibagi 2. Berarti ini kita tulis F inverse Y sama dengan Y min 3 dibagi 2. Kalau begitu F inverse X adalah X min 3 dibagi 2. Oke. Ini ya yang kita cari. Lalu G inverse X ya. Gx sama dengan Gx sama dengan 4x kurangi 2. Di sini Y sama dengan 4x kurangi 2. Berarti 4x sama dengan Y ditambah 2. Ya, kita punya X sama dengan Y ditambah 2 dibagi 4. Nah, X sama dengan Y ditambah 2 dibagi 4. Oke. Lalu kita tulis X sebagai F inverse. F inverse Y sama dengan Y tambah 2 dibagi 4. Nah, terakhir kita dapatkan F inverse X, G inverse X ya, sama dengan X tambah 2 dibagi 4. Ini fungsi yang kedua adalah fungsi G. Oke, berarti ini G. Oke. Oke. Kita sudah punya F inverse dan G inverse. Nah, sekarang kita coba cari ini. F inverse bundaran G inverse. Oke, kita kasih batas dulu. F inverse bundaran G inverse X. Maka ini F inverse G inverse. Artinya G inverse dilanjutkan F inverse. F inverse dari G inverse-nya X tambah 2 dibagi 4. Nah, ini kita masukkan ke F inverse. F inverse-nya X kurangi 3 dibagi 2. Berarti X tambah 2 per 4 kurangi 3 dibagi 2. Oke. Pembilang kita selesaikan dulu ya. Kita samakan penyebutnya. X tambah 2 dibagi 4. Nah, 3 ini awalnya 3 per 1. Supaya jadi penyebut 4 harus dikalikan 4. Berarti kurangi 12 per 4 dibagi 2. Terakhir, nah, di sini kita punya X plus 2 per 4 kurangi 12 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, berarti X plus 2 kurangi 12. Nah, untuk penyebutnya karena sudah sama ya, ini semua penyebut 4 dibagi 2. Prinsipnya kalau pembagian pecahan kan ubah jadi perkalian terus dibalik. Tapi bisa juga kita langsung gini.
Per 4 di sini per 2, berarti per 4 kali 2. Sehingga terakhir sekali kita punya F inverse bundaran G inverse adalah X kurangi 10 dibagi 8. Nah, kita punya ini. X kurangi 10 dibagi 8. Ya, satu lagi yang perlu kita cari, pertanyaan keempat tadi, yaitu G inverse bundaran F inverse. G inverse bundaran F inverse X. Ini berarti F inverse dilanjutkan G inverse. Dilanjutkan G inverse. Oke, di sini berarti G inverse F inverse-nya adalah, nah ini X min 3 per 2, sedangkan G inverse-nya ini, berarti F inverse ini kita masukkan ke G inverse. Di sini kita tulis X min 3 per 2 ditambah, ini ya, ditambah 2 dibagi 4. Oke, sehingga di sini kita punya, kita masih sama seperti tadi, jadi kita selesaikan dulu pembilangnya dengan cara menyamakan penyebut ya. Kalau di sini 2/1 supaya jadi per 2, maka dikalikan 2. Jadi kita pakai penyebut 2, yang ini tetap X min 3, ya ditambah, ini harus dikalikan 2 supaya menyebut 2, jadi 2 kali 2, 4 per 4. Ya, ini X min 3 ditambah 4, berarti kita punya X plus 1 per, nah 2 kurangi, maaf 2 per 2 per 4, berarti kan dikalikan langsung, 2 kali 4, 8. Sehingga G bundaran F, G inverse bundaran F inverse X, nah itu hasilnya X plus 1 per 8. Jadi G inverse bundaran F inverse X hasilnya X plus 1 per 8. Nah, ini yang juga kita cari tadi ya, yang ditanyakan. Oke, sudah lengkap apa yang sudah ditanyakan dalam soal. Sekarang kita coba analisis dari hasil-hasil yang kita dapatkan. Oke, di sini kita cek ya. Ternyata hasilnya ada yang sama ini. X plus 1 per 8, di sini ada X plus 1 per 8. X min 10 per 8, di sini juga ada X min 10 per 8. Oke, ternyata yang sama itu adalah F bundaran G inverse dengan G inverse bundaran F inverse. Terus yang sama lagi, G bundaran F inverse bundaran G inverse. Ini yang sama. Ya, apakah selalu begitu? Oke, sekarang kita coba lihat.
Oke. Setelah kita tahu tadi hasilnya kan seperti ini ya. Oke, F bundaran G inverse X adalah X plus 1/8. G bundaran F inverse X min 10/8. F inverse bundaran G inverse X adalah X min 10/8. Dan G inverse bundaran F inverse X adalah X plus 1/8. Oke, ada kesamaan jawaban dari 4 bentuk yang sudah kita cari tadi. Bahwa ternyata memang ada sifat inverse fungsi komposisi dan komposisi fungsi inverse yang menyatakan F bundaran Gx itu sama dengan G inverse bundaran F inverse. Saya ulangi, F bundaran G inverse X itu G inverse bundaran F inverse. Jadi dibalik ya. G bundaran F inverse itu adalah F inverse bundaran G inverse. Ini secara ada untuk memudahkan mengingat disebut juga dengan hukum kaos kaki sepatu. Jadi kalau misalkan ibaratnya Anda pakai sepatu itu kan pakai kaos kaki dulu baru pakai sepatu. Tetapi ketika melepasnya, apakah tetap kaos kaki dulu? Kan tidak. Melepasnya adalah sepatu dulu baru kaos kaki. Jadi dibalik. F bundaran G inverse itu berarti sama dengan inverse-nya dulu baru dikomposisikan, tapi dibalik. Ya, itu. Ini ada fungsi, sifat ini berlaku secara umum ya, apapun fungsi F dan fungsi G-nya. Itu. Oke, semoga penjelasan ini bisa diikuti dan bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan sifat fungsi inverse, menyelesaikan fungsi komposisi dan fungsi inverse, tepatnya komposisi fungsi inverse atau inverse fungsi komposisi. Baik, selamat mencoba. Silahkan kerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Baik, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, sebisa mungkin patuhi protokol kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, yang higienis. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.